Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video ini kita akan banyak akan banyak membahas karena videonya pasti lama. Banyak membahas tentang pseudokode dari program bisection method yang ada di Excel ini. Jadi kan kemarin udah dikasih Excel sama Pak Irwan. Excel itu isinya programnya bisection method. Nah, di setiap sel kan di beberapa sel kan ada kayak fungsinya if, terus ya fungsi eksponensial, ya pokoknya fungsi-fungsi iki, if dan lain sebagainya, iki absolut. Nah, fungsi-fungsi iku bagaimana carane dari awal sampai akhir iku iso diterjemahkan ke dalam bentuk pseudokode. Nah, iki pseudokode nih. Jadi intinya bagaimana kita menerjemahkan setiap fungsi yang ada di sini ke dalam pseudokode. Oke, lanjut. Sebelumnya pseudokode iku gampangannya adalah iki masuk tadi. Cek oh masuk. Ya, gampangannya pseudokode iku koyo kerangka kode sing mendekati codingan. Jadi kerangka kode algoritma sing mendekati bahasa pemrograman, tapi duduk bahasa pemrograman. Jadi pseudokode iki duduk bahasa pemrograman, tapi kode sing mendekati bahasa pemrograman. Nah, cara penulisannya itu nek menurutku sih bebas, yang penting iso dipahami. Nah, guru-guru enek kata-kata yang penting iso dipahami kuwi engko mesti kudu kaya enek ancar-ancar lah gampangane, titik-titike. Cara penulisannya sing baik iki piye ngono. Tapi aku juga gak paham. Pokok intinya iki lah, ngene, caraku ngene. Nah, di pseudocode iku enek 3 bagian. Bagian pertama iku judul, bagian kedua iku deklarasi variabel, nah bagian ketiga iku algoritma nih. Nah, judul kan iki judulnya gawe program apa? Gawe pseudocode nih bisection method. Terus deklarasi nih iku isinya deklarasi variabel. Nah, variabel iku enak iki. Iki dapetnya variabel ini dari mana? Dari sini. Ada di sini semua. Cuma ada beberapa yang harus dikarang. Gampangannya dikarang lah biar ada. Nah, setelah didefinisikan di komen di kene, ben gampang lah intinya di komen di bawah didefinisikan setiap variabel itu maksudnya apa, terus dideklarasi no. Nah, yang Java kan enak tuh ini kayak integer, misalnya integer xl sama dengan biro, integer xu sama dengan biro no. Tapi nek yang pseudocode gak perlu integer gak apa-apa, tapi nek misalnya pengen nambah ya gak apa-apa, cuma aku gak pakai daripada ribet kok. Oke, lanjut. Terus ketiga adalah algoritma nih. Nah, algoritma itu sistemnya uh, cara cara bekerjanya atau pola pikir mesinnya gampangannya lah. Nah, algoritmanya ini didapatkan dari proses setiap langkahnya dari mulai awal input iki sampai ketemu hasilnya iki root. Nah, iki root iku gampangannya bilangan sing dicari. Nah, oke. Nah, saiki aku bakal bahas, mungkin langsung bahas iki nih deh, mulai dari inputnya. Nah, XL tau kene ya, kok kene deh. Iki nggak usah ya. XL iki batas bawah dari interval ya, gampangannya lah, gampangannya batas bawahnya XL. Terus XU iki batas atas, X upper, X lower. Nah, E iki batas error, batas toleransi error ya. Sebenarnya iki bebas, tapi menurut inputannya Pak Irwan dia nanti digawe ini min 1 0 mbek 1. Oke, jadi ngono. Terus nih kayaknya enek f fxl atau fungsi xl. Nah, kan ke sana f. Coba tak zoom deh. Nih kayaknya kan sana fx fungsi x. Nah, rumusnya fungsi x iki sama dengan x dikali eksponensial minus x ditambah 1. Nah, pas pertama kali kode ini dijalankan, itu fungsi xl ketemu nih iki. Nah, fungsi x une ketemu nih iki.
ikilah rumusnya C4, berarti kan C4 itu kolom iki, sel ke C4 iki min 1 eksponensial minus C4, berarti minus 1 eksponensial 1 plus 1 iki yang ngono. Nah mari ngono melakukan ini kene iki durung pseudocode ya, aku coba menjelaskan urutan algoritmanya saya nek soleh. Nah setelah harus entuk to nilainya, entuk nilai eksponensial dari xl sampai xu, iku dimasuk di fungsi iki saiki. Sorry, ya iki gampangan ngene lah. Fungsinya rumusnya iki. Terus dimasukkan ning gone kode. If E4 iki fungsi xl dikali E5 kurang dari 0. Tak kayak notepad deh. Atau pen ya apa sih? Jadi ini if fxl, nah Java kan gini nulisnya fxl fasilio apa deh udah mat fxl dikali kok gak sedeng ya saya tak lebaran aneh. If 4 itu if fungsi xl dikali ya nulisnya ke bintang ya, dikali lah pokoknya, dikali fungsi xu kurang dari 0. Nah Java kan gini. Nah nek true hasilnya apa, nek else hasilnya apa? Ini kena nek else. Nah, iki print gampangannya ngono lah ya. Print sing iki. Ya lanjutkan. Print ya. Lanjutkan. Nah, Java kan gini. Terus iki print apa lagi? Print tidak update, tidak update bla 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 bla. Nah, ini Java gini. Nah, misalnya ada yang belum terlalu nangkep maksudnya kode Excel ini, pokok diterjemahkan yang Java ini tadi nih. Jadi if jika nilai XL dikali XU iki dikali iki hasilnya kurang dari 0, iku nek misalnya hasilnya true atau nek true iki berarti hasilnya kurang dari 0, maka print ya. Nek else berarti hasilnya tidak. Nek tidak iku kene harus mengganti nilainya XL atau XU diganti salah sisi. Nah kebetulan iki hasilnya kan ya, berarti nek ya iku masuk ning fungsi kene lagi kan. Nah setelah iki lagi iki. Oke, kita kosongan yang mana? Oke, gue ngerti nih. Iki ya lagi masuk nih kene. Nah ini kene pertama yang dilakukan adalah golek nilai XR iki. XR iki nilai tengah. Nah nilai tengahnya iki nilai tengah dari XL dan XU. Nah rumusnya rata-rata kan ini. Nah iki rumus rata-rata. Terus setelah golek XR, kene golek nilai fungsi XL sing kok iki mau. Cuma kene wis masuk ning gone algoritma sing inti algoritma nih. Terus golek nilainya fungsi XR. Nah if else mana? If else ya padha mbek kok dhuwur iki mau. Fungsi L dikali fungsi fungsi XR kurang dari 0. Iki maksudnya jika fungsi XL dikali fungsi XR kurang dari 0 itu hasilnya apa? Ya atau tidak? Nek true hasilnya ya, nek false hasilnya tidak. Nah, iki dikali oh ternyata hasilnya
kurang dari 0. Maka jawabannya ini kene kondisinya ya. Nah, setelah jawabannya iya, iku iki jawaban iya iki engkau kanggo ganti nilai XL ambek XU, tapi enggak usah gak apa-apa. Nah, setelah iku kene goleki nilai EA. EA iki error approximate. Nah, di baris pertama atau I sama dengan 1 gampangane lagi mulai kodene kuwi, iku durung iso digoleki nilai EA-ne. Nah, karena nilai error approximate kurang iso digoleki, maka sing kene iki iterasi kondisi iterasine isek kosong, jek iso digoleki. Nah, dua hal iki iso digoleki setelah mulai ning gone I sama dengan 2 atau iterasi kedua. Gampangane ngono lah. Nah, terus saiki menjelaskan sing iki. Iku dadi ngene. Nek misale fungsi XL dikali fungsi XR kurang dari 0, jawabannya ya. Iki kanggo nentukan nilai XL dan XU selanjutnya. Misalnya ya, kan iki nilai XL -e min 1, iki nilai XU ne min 0,5. Nah, min 0,5 ki entoke saka ndi? Entoke saka XR. Jadi ngene. Kan ki enak kondisine kan ya. Jika G9 kan iki 9G G9. Jika G9 sorry aku mau notepad deh gitu. Nah iki. Jika G9 jawabannya iya, nek true iki, nek true hasilnya G9, nek false hasilnya D9. Jadi misalnya yo, jika G9 jawabannya iya, maka kolom iki jawabannya adalah iki. Jika benar jawabannya XL sing kolom ke-10 iki sama dengan XL sing kolom 9. Nah, jika benar nek kolom kanggo kolom XU ne jika benar XU sama dengan XR. Nah, terus lanjut ngisore saya ya. Kene ngebaro iki soalnya rontok rumit juga sebenarnya. Terus misalnya ngisore kan ki jawabannya tidak ya kan kene. Iterasi kedua jawabannya tidak. Kene terus harus menentukan nilai XL sampai XU selanjutnya. Nah, kan nilai XL berubah. Nilai XU-nya tetap. Itu berdasarkan kondisi kene. Nek jawabannya tidak. Sorry. Tak geser ya. Kan nek kondisinya kan ya. Ya, D10 D10. D10 D10. Nah, yang pertama ini kondisi nek true, yang kedua kondisi nek false. Oke. G10 jika G10 sama dengan ya, tapi G10 jawabannya tidak, berarti kayaknya langsung masuk nih false. Nilai yang false. Nilai false-nya itu D10, berarti D10 itu D10 XR minus 0,75. Ini kan false. Jadi XR-nya masuk nih kene. Nah, kebetulan nek kondisinya false, itu XU-nya tetap jadi XU. Pokok intinya nek false, XL-nya ganti, XU-nya tetap. Nek true, XL-nya tetap, XU-nya ganti. Terus lanjut nih, iki tidak nih berarti XL ganti meneh ditutupi sing XR. Terus ki iya. Nah, iya iki berarti XL tetap XU nya ganti. XR masuk nih kene. Iki apa? Tidak iku XL ganti, XU nya tetap. Tidak XL ganti, XR masuk nih kene, XU nya tetap. Tidak XR nih kene masuk nih kene, XU nya tetap. Nah, iki iterasi nih kene berakhir. Goro-goro iki kondisi nih kene. Oke. Pokok kene nilai XL BXU wis ngerti ya. Terus lanjut saya. Nah, nilai XL BXU iterasi kedua kan wis temu iki. Nah, nilai XL BXU iki digoleki titik tengahnya atau XR. Titik tengahnya adalah iki. Setelah itu digoleki meneh FXL mbek FXR meneh. Iki podo sing mau untuk menentukan XL ambek XU ne. Terus mari ngono kene ngitung jenenge error approximate. Nah, error approximate iki rumusnya pokok iki kene. Rumusnya pokok iki wis titik kene pertanyaan. Nah, setelah dihitung dengan rumus iki, jawabannya adalah 33,33333. Setelah itu masuk nih kene. Nilai absolut. Nilai absolut itu ya pokoknya nilai absolute EA, error approximate, itu apakah kurang dari E jika nilai
error approximate kurang dari E atau kurang dari 1, ini 1 nih gak salah deh, oh ya 1. Jika nilai error approximate kurang dari 1, maka iterasinya berhenti. Tapi nek tidak, iterasinya lanjut. Nah kan ini tidak kan ini 33 ini lebih dari 1 toh, maka tidak. 20 kan ini lebih dari 1, berarti tidak. Mas tidak ini tidak sama. 20 kan tidak 20 tidak kurang dari 1. 11 tidak kurang dari 1, iterasi lanjut. 5 tidak kurang dari 1, iterasi lanjut. 2 tidak kurang dari 1, iterasi lanjut. 1,3 tidak kurang dari 1, iterasi lanjut. Nah ini kayaknya ini temok error approximate iku 0,6. Nah 0,6 kan ki kurang dari 1. Ketika nilainya kurang dari 1, maka iterasinya berhenti. Pas iterasinya berhenti, karena entuk nilai root. Root iki nilai yang dicari. Lah nilai root iku kon diasale, nilai root iku ki hasil XR terakhir. Nah, jadi pokok urutannya ngono ya. Ning kene masuk ning kene, terus dihitung ning kene berdasarkan iki engkau menentukan nilai XL XU, lanjut meneh ngitung error approximate, terus if condition. Nah, saya iki sekarang menit iki lagi gambaran tok. Oh, 16 menit. Dinikmati lah, paling setengah jam cukup lah. Nah, saya lagi masuk nih gue pseudo kode nih. Oke. Saya lagi masuk nih gue pseudo kode. Nah, deklarasi nih iku n XL, XU, XR, EN, root ambe EA. Nah, penjelasannya nih kayaknya sana lah. Terus algoritmanya iki deklarasi menurut gue saya dijelaskan sih kalau apa. Algoritmanya iku fungsi ini cara berpikir sistemnya. Nah, algoritmanya itu yang pertama kan soal gini ya. XL itu arah panah kiri strip itu sama podo ambil simbol sama dengan. Jadi di pen ku. Jadi neng pseudo kode, aduh, di gambarnya kita. Pokoknya neng pseudo kode enek simbolnya nih, iki podo karo simbol sama dengan. XL sama dengan min 1, XU sama dengan 0, E atau error batas errornya alhamdulillah itu sama dengan 1. Terus sedikit di komen aja ben gampang. Di komen aja ben gampang kanggo ngisore iki. Nah, iki terus selanjutnya kan yang kene sesuai algoritma lagi mau ya urutannya. Fxl sama dengan XL dikali eksponensial minus XL plus 1. Rumusnya kan ya kita. XL, fungsi XL itu sama dengan XL dikali eksponensial dalam kurung min XL plus 1. FXU ya bodoh aja karena ganti XU no ya. Terus marah kan masuk nih kene. If else nih kene lagi. Tak kayak warna kuning bin gampang. Terus masuk nih kene. Jika ben kata deh. Nah lagi. Jika fungsi XL dikali fungsi XU kurang dari 0, maka nek true hasilnya iki. Lanjutkan. Nah else hasilnya iki. Tidak, maka update XL atau XU. Nah, setelah if mari iku kudu dikai and if. Gawe penanda. Oh, ternyata kode if cuma sampai tok. Oke, lanjut. Ternyata kini jawabannya adalah kondisinya if kondisinya adalah ya lanjutkan. Maka kini masuk nih gue pseudo kode selanjutnya. Nah, ini kini ada for loop for i sama dengan 1 to n, maka do. Ini gampangannya nih. Gampangannya nganggo paint. Iki kode ambek for integer i sama dengan 0 titik koma i
kurang dari sama dengan ini gak sih tulisannya ya, pokoknya kurang dari sama dengan n titik koma i plus plus. Nah jadi si for iki nek di Java no tulisannya ngene, for i sama dengan 1 to n, berarti nilainya di increment sampai menyentuh nilai n, maka do iki. Oke ya, konsepnya untuk yang dilakukan apa? Pertama adalah ya sebenarnya deklarasi iki sih, tapi gak apa-apa lah. XL wis entuk ning dhuwur kene. Langsung geli XR ya, gak apa-apa. Atau mungkin 3 ini. Tiga ini apa sih? Gak usah, gak apa. pokok ikilah. Mungkin tapi kodeku salah sih. Seharusnya ning kene enek XL X une. Berarti ngene. XL berarti piye iki? XL ke I. Saya ya gak usah sih, gak usah, gak apa-apa. Wes paham lah pokoknya nih. Nah, sing digoleki kan ki sana ya, anggapnya sana. Sing digoleki pertama iku XR. XR ki mau kan nilai tengahnya. Nah, rumus nilai tengah kan rata-rata iki. Mari ngono wis temu digoleki fxl e, digoleki fxr e, padha. fxl sama dengan xl dikali exp. Iki yo melok sih, iki melok xl ke i seharusnya iki. Oke ini tok. xl ke i dikali xp xl ke i juga. Yo, dadi malah ruwet tapi sing bener ini sih. Kan soalnya setiap iterasi kok nilai xl sampai x ini dia berbeda. Iki juga iki seharusnya xr sama dengan xl ke i ditambah xu ke i dibagi 2. Jadi gini ya, jadi malah rumit ya saya udah kode nih, tapi gak apa ben kok malah gampang, pas penulisannya ben gampang. Oke, kurang ya sebenarnya ini digolek fxl terus digolek fxr. Nah setelah entuk hasilnya masuk nenggone iki, jika fxl dikali fxr kurang dari 0 itu hasilnya apa? Nah misalnya hasilnya true maka jawabannya ya, nah else jawabannya tidak. Kita kayak nih sore deh, aduh sorry. Nah true jawabannya ya, nah else jawabannya tidak. Nah terus iki apa enek if i lebih dari sama dengan 2 gini kan ya, iku kanggo mengganti nilai xl sampai x une. Jadi ketika if lebih dari sama dengan 2 kayaknya kan perlu mengganti nilai xl sampai x une. Kan fungsi sing iki kan kanggone fungsi iki kan untuk mengganti nilai xl atau x une de sesuai dengan kondisinya iki. Nah misalnya jawabannya true iku nilai xl tetap sesuai podo ambek nilai xl sebelumnya, sedangkan nilai x une iku dirubah jadi xr sing mau lah ya pokoknya iku ning kene panggoke. Else tidak ini iki n if iki terus iki kan if iki di n if sing iki di n if ning kene. Pokok setelah fungsi kudu n lah ya, pokok lah ya. Nah setelah itu masuk ning baris kode selanjutnya. Alur selanjutnya itu lah gue. Nah ning kene podo ae if n lebih dari sama dengan 2 kan, soalnya nek sing iterasi pertama kayak iso dihitung iki. Jadi ini nek iterasi kedua selanjutnya iterasi kedua dan seterusnya itu iso dihitung. If n lebih dari sama dengan 2
iku rumusnya untuk menghitung error approximate iku iki ABS iki absolut. Absolut iku gampangane piye? Gak oleh negatif nggak salah. Matematika. Saya ingatku sih gak oleh negatif no, matematika. Oh iki X absolut sama dengan jika yang mutasi 3 lagi absolut minus 3 itu jawabannya 3. Pokok intinya gak oleh negatif kan, itu absolut. Absolut 3 lagi absolut XR I nganggo N ya kan kini. Gak oleh saja nih nganggo I. Iki nganggo I saja nih. XR ke I. Ya betul. Iki nganggo I. N cuma nganggo for loop yang pertama iki mau di mau. Lagi nganggo I sebenarnya. Nah, ngitungnya error approximate sama dengan absolute di oke. Absolute dalam kurung XR min kok XR min XR ya salah ya. D10 iku D10 XR D9 XU berarti XR minus XU salah ya bos. Tapi kok ki XR minus XR iya Pak Irwan salah tulis iki mesti ki seharusnya XU iki bro itu XR iki XU iki salah tulis soalnya rumusnya di kene kan D9 itu nilainya XU nah D10 itu XR jadi sebenernya iki tetap mengikuti iki tulisannya singkatnya berarti typo dibagi XR D10 itu XL bener. Oke, berarti gini error approximate itu rumusnya sama error approximate sama dengan nilai absolut dari XR ke I dikurangi XR ke I min 1 dibagi XR dikali 100 pokoknya rumusnya ngono wes. Nah setelah ditemukan nilai EA kan nah itu di if else masuk nih gini jika nilai error approximate kurang dari E ini mau kan 1 ya oke ini kan 1 nah nek hasilnya true tulisannya iki ya iki kurang petik sih singkat sih sorry petik ini gurih. Nah ini apakah error approximate kurang dari E benar true maka tulis ya iterasi berhenti. Nek salah apakah error approximate kurang dari 1 apakah kurang dari E maka nek else itu tulis tidak lanjut iterasi kan iki error approximate 33 nah 33 kan tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 maka jawabannya iki else masuk ning else apakah 20 kurang dari 1 salah iki terus di break setelah di break sebenarnya harus break apa ya dan ini kenapa tak kayak break ya saya aku lali alasannya pokok di aku mikir tak kayak break mana. Nah setelah 3 break kan kena if nih kene iku kudu di if iki if nih kene kudu di if nah setelah iku kan kodenya wis entek ya wis kabeh sampai kene karek NKI hasil terakhir kan iki root sama dengan XR N oh salah bos iki seharusnya XR ke I aku masukin nih kene berarti kene bos ya aku sih salah tulis kode juga ya nah kene tulisannya kan setelah dia berhenti itu nilainya bisa ditentukan tuh makanya masukin nih kene berarti root sama dengan XR ke I XR ke I ini kan iki
Nah setelah itu di N4 iki, N4 iki adalah for sing dhuwur iki mau eh endi ya mau if as iki for sing iki, for sing iki iku berakhirnya nek kene, menurutku sih ngono, tapi biasanya beda orang beda pemikiran. Nah setelah kode ini selesai iku di return, return iku hasil akhir ya kan. Nah hasil akhirnya itu adalah root, jadi begitu. Iki kok nek misalnya niat ya iso digawe apa diagram alir iku ya flowchart, tapi aku gak nge flowchart, aku males gak iso do ini tok. Tapi ya setengah jam loh, setengah jam mantap. Jadi begitu kurang lebih. Mohon maaf jika kata-kata saya berbelit-belit. Terima kasih.